Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hawari dan rekan saya Juan Syah Rakes Marino. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari analisis mengenai segmentasi inti stroke iskemik akut dari jurnal segmentasi akut ischemic stroke lesion core segmentation in CT perfusion image using fully convolutional neural networks. Untuk latar belakang sendiri, menurut kami, setelah kami baca dari artikel stroke komputer dalam biologi dan kedokteran, ini berisi tentang penyakit stroke yang dimana ini adalah salah satu penyakit yang menyebabkan kematian terbesar ketiga dan sumber kecacatan di dunia. Oleh karena itu, kami ambil argumen bahwa artikel ini melatar belakangi tentang stroke dari berbagai metode penelitian, seperti CT, computed tomography, CTP, computed tomography perfusion. Nah, dari metode ini akan ada hasil serta evaluasi yang dapat dilihat serta dinilai untuk efektivitas metode ini. Mengapa begitu? Karena dalam artikel ini juga dijelaskan gambar umum serta implementasinya. Kemudian, ada tujuan dibentuknya artikel ini. Menurut kami, guna menemukan cara yang benar ampuh demi mengurangi penyakit yang berbahaya. Oleh karena itu, dilakukan penelitian tiap metode, lalu diimplementasikan, lalu setelah itu ada hasilnya dan didiskusikan kembali oleh para peneliti, guna menyempurnakan serta mengevaluasi jika adanya kekurangan dari metode yang digunakan. Ini sangat penting untuk bidang medis guna mengurangi penderita penyakit ini. Topik ini penting karena stroke merupakan salah satu penyebab utama kematian dan cacat di seluruh dunia. Kemampuan untuk secara akurat dan efisien mengidentifikasi serta memetakan lesi inti stroke akut dapat memungkinkan penanganan yang lebih cepat dan tepat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil klinis pasien. Dengan menggunakan deep learning pada citra CT dan CTP, penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan metode diagnostik dan penanganan stroke akut. Kemudian metodologi. Untuk metode pertama yang digunakan di artikel disebutkan bahwa metode CT perfusi yang pertama diuji. Metode ini memperhitungkan anatomi dan patofisiologi stroke akut. Menurut artikel, metode ini terbagi beberapa cara, seperti voxel lesi, cross entropy, generalizer disloss, cara tumpang tindih relatif. Selain itu juga dilakukan pipa pelatihan dan pengujian untuk melatih jaringan dan menggunakannya untuk mensegmentasikan gambar yang diinginkan. Penelitian ini memperkenalkan perbaikan dalam metode yang diusulkan, termasuk prosedur pelatihan jaringan yang lebih teratur, augmentasi, modalitas simetris, dan penyaringan ketidakpastian, metrik evaluasi, meliputi DSV, HD, PPV, sensitivitas, dan COD. Untuk contoh metodologinya terdapat pada gambar yang dimana gambar menunjukkan hasil gambar yang dimana metode CT perfusi ini dapat mendeteksi penyakit atau kelainan dari gambar organ yang ditampilkan. Hasil dan temuan utama dalam artikel metode yang digunakan itu dievaluasi dengan eksperimen validasi silang yang menunjukkan peningkatan terhadap pendekatan tantangan lokakarya awal kami dan dengan evaluasi buta eksternal terhadap metode canggih menggunakan set pengujian. Peringkat peserta tantangan lokakarya ditentukan berdasarkan koefisien kesamaan dadu dan jarak Hausdorff. Metrik lain yang digunakan dalam artikel ini ialah nilai prediksi positif, sensitivitas, dan koefisien determinasi. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menilai secara kuantitatif perbaikan yang diperkenalkan pada metode yang diusulkan sehubungan dengan pendekatan tantangan lokakarya kami. Jadi dalam artikel ini menjelaskan bahwa prosedur pelatihan yang teratur untuk saat ini yaitu menggunakan jumlah GDL dan cross entropy. Adapun evaluasi yang dijelaskan seperti baseline dan kemudian 3 dengan perbaikan tambahan yang terdiri dari metode yang diusulkan. Evaluasi selanjutnya adalah menunjukkan plot kehilangan dan akurasi untuk lipatan validasi silang tunggal karena lipatan lainnya memiliki sifat yang serupa.
Lalu, evaluasi pada tabel 1 menunjukkan metrik evaluasi yang diperoleh dari peningkatan dasar dan inkremental. Dibandingkan dengan baseline, prosedur pelatihan reguler dengan model tunggal secara signifikan meningkatkan DSC dan sensitivitas P kurang dari 0,02. Dan pada gambar berikut, gambar sebelumnya menunjukkan evaluasi kualitatif dari peningkatan bertahap untuk 3 kasus representatif. Untuk evaluasi tertentu ditujukan untuk mengevaluasi pengujian ISLS 2018 menunjukkan papan peringkat tolak ukur yang sedang berlangsung dari rangkaian pengujian ISLES 2018 yang diurutkan berdasarkan DSC rata-rata. Dilihat dari banyaknya evaluasi yang dilakukan, artikel ini juga menjelaskan bahwasanya peneliti akhirnya mempertimbangkan uji T-dependent untuk sampel berpasangan untuk menilai signifikan statistik perbedaan antara hasil evaluasi agar didapatnya hasil yang sempurna dan evaluasi yang dilakukan. Oke, selanjutnya analisis kritis. Hasil diskusi penelitian dari artikel ini mungkin yang dapat ditingkatkan adalah peningkatan kinerja juga memproses deret waktu mentah, lalu mengurangi kompleksitas pelatihan dan memberikan waktu inferensi yang lebih cepat. Serta keterbatasan cara karena di artikel menjelaskan bahwa meskipun peningkatan keseluruhan dari modalitas yang diperbesar, itu untuk beberapa kasus sebenarnya memperburuk, kayak seperti yang terlihat pada baris tengah gambar sebelumnya tadi dengan PPV yang lebih rendah yang meningkatkan positif palsu. Jadi, adanya kekurangan dari beberapa cara ini menjadi keterbatasan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini. Kelebihannya, pendekatan ini yang diambil oleh penelitian ini meliputi pertama, kemampuan untuk memberikan perkiraan ukuran dan lokasi inti lesi struk akut tanpa memerlukan pencitraan resonansi magnetik yang memakan waktu. Kedua, penggunaan deep learning pada citra CT dan CTP yang memberikan hasil yang signifikan lebih baik dibandingkan dengan menggunakan baseline. Ketiga, kontribusi terhadap kemajuan penelitian pencitraan dan segmentasi struk akut dengan membuat metode yang diusulkan tersedia secara publik untuk komunitas penelitian. Aspek yang bisa ditingkatkan lebih maju adalah upaya untuk menyederhanakan proses diimplementasikan di lingkungan klinis. Oke, kita lanjut. Peran matematika dalam bidang AI. Oke. Untuk peran matematika di bidang AI medis, khususnya penyakit stroke ini, sangat berperan. Kenapa? Karena menurut saya, dari metodenya, sudah menjelaskan yang dimana dia itu menampilkan voxel. Nah, voxel ini tuh seperti unit dasar 3 dimensi dalam representasi grafis yang dimana di belakangnya itu dia itu menggunakan angka-angka kode biner. Dan itu berhubungan dengan matematika untuk menggambarkan keadaan segmentasi inti lesinya itu. Dari yang ukurannya 4x4, 64x64, dan lainnya. Itu guna memperhatikan serta melihat perkembangan dari metode CT perfusi yang digunakannya itu. Pemanfaatan prinsip matematika dalam penelitian ini, prinsip-prinsip matematika digunakan dalam pengembangan dan evaluasi metode segmentasi lesi struk akut. Misalnya, metrik evaluasi ini seperti dissimilarity coefficient atau kita singkat DSC, Hausdorff distance yang kita singkat HD, positive predictive value itu tadi PPV, dan coefficient of determination COD. Itu digunakan untuk mengukur kinerja metodenya itu. Selain digunakan untuk mengukur kinerja metode, konsep matematika seperti operasi matriks, fungsi aktivasi, dan optimisasi digunakan dalam pelatihan jaringan syaraf tiruan untuk segmentasi citra medis. Oke, ini untuk contohnya. Voxel itu tadi kan yang dibilang menggambarkan keadaan segmentasi inti lesinya itu. Nah, kita bayangkan kotaknya itu tuh
seperti di gambar yang metodologi tadi. Nah, ini tuh udah bentukan dari voxelnya. Jadi ini hasil dari voxelnya. Gitu. Jadi voxel itu sudah hasil gambarnya. Cuman kalau di sini kan contohnya itu bentuknya kotak-kotak. Nah, pixel itu satuannya. Nah, di pixel ini biasanya ada angka-angka kode binarnya itu. Maka dari itu kenapa matematika cukup berperan untuk menggambarkan hasil dari metode City perfusi ini. Oke, kita lanjut. Isu privasi data. Tantangan yang mungkin dihadapi itu sebagai berikut. Pertama, bisa saja pengumpulan datanya tidak sah. Ini terjadi biasanya karena tidak adanya persetujuan atau pengetahuan dari pengguna, atau bisa saja data yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya penelitian tentang penyakit stroke ini. Jadi, seperti eh, kalau datanya tidak sah, itu bisa jadi itu menjadi sebuah isu atau sebuah masalah dalam bidang privasi datanya. Lanjut, di beberapa hal lain juga seperti keamanannya, AI ini tuh dapat menjadi target serangan siber atau juga dapat dicuri oleh pihak yang tidak berwenang. Dari sisi bias algoritmanya, AI ini juga dapat menghasilkan hasil yang tidak adil jika tidak diatur dengan baik oleh penggunanya. Itu untuk isu privasi datanya. Oke, kita lanjut ke bahaya cyber attack. Implikasi untuk bidang medis seperti ini mungkin akan banyak kejadian jahat yang mungkin terjadi, seperti botnet. Bisa saja peretas ini mengendalikan sistem yang sedang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian tentang penyakit stroke ini, tetapi berujung dikendalikan oleh peretas atau bisa saja kemungkinan terburuknya hasil dari tesnya tadi, CT perfusionnya tadi, dimanipulasi dan memberikan info yang salah, sehingga informasi yang didapatkan malah bisa saja membuat asumsi yang salah dari peneliti, atau dari phishing. Bisa juga tuh dari situ. Karena ada beberapa orang yang memang ingin melakukan penelitian, tetapi tidak mengetahui cara atau metodenya. Nah, phishing ini bisa saja digunakan untuk mencuri hasil penelitian yang sudah matang untuk dia jadikan gambaran untuk penelitian sang pencuri informasi itu. Hal lainnya juga dapat dilakukan oleh karena itu, adanya peningkatan keamanan dari sang peneliti guna menjaga informasi dan data penting dari penyerangan cyber attack ini sangat penting untuk dilakukan karena informasi yang dikumpulkan jika bocor bisa saja disalahgunakan. Cara-cara yang dapat saya sarankan mungkin untuk keamanan seperti password, akses, itu menggunakan kode yang sulit dipecahkan. Lalu sering-sering melakukan backup data guna menjaga hilangnya data. Lalu operating system. Untuk operating system diusahakan sudah menggunakan sistem terbaru. Oke, di sini pada gambar ini ini tuh salah satu contoh bahaya cyber attack kayak man in the middle attack. Jadi kayak ada orang ketiga nih dari pengguna sama webnya ini. Nah, jadi ini tuh bisa saja si man in the middle-nya ini mencuri data yang tadi sudah didapat oleh penggunanya gitu. Jadi man in the middle ini bisa mencuri data-data tersebut. Oke, kita lanjut. Relevansi dengan legalitas dan hak asasi manusia. Studi ini relevan dengan isu global tentang etika AI dan perlindungan data. Studi ini menyangkut penggunaan data medis sensitif dan teknologi AI yang dapat memengaruhi legalitas, hak asasi manusia, dan etika penggunaan AI di sektor kesehatan. Dan studi ini mungkin berimplikasi pada legalitas, hak asasi manusia, dan penggunaan AI di sektor kesehatan. Sektor kesehatan studi ini menyoroti pentingnya melindungi privasi data medis pasien yang merupakan hak asasi manusia. Studi ini. Studi ini juga menyoroti pentingnya melindungi privasi data medis pasien yang dimana kayak
ya melindungi privasi data dari pasiennya itu kan kayak merupakan hak asasi manusia yang sangat penting gitu. Jadi eh, ya harus dijagalah gitu. Makanya dari artikel yang berhubungan dengan penyakit stroke ini ada relevansinya dengan legalitas dan hak asasi manusia karena kan eh, setiap orang yang memiliki penyakit itu kan juga itu kan menjadi suatu privasi data dari pasiennya dan itu harus dijaga karena itu menyangkut hak asasi manusia. Studi ini juga menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan pentingnya transparansi dalam penggunaan teknologi AI dalam perawatan kesehatan dan pentingnya keterlibatan pasien dan persetujuan pasien dalam penggunaan data medis untuk pengembangan AI. Oke, mungkin itu saja untuk relevansinya dari artikel yang segmentasi stroke dengan hak asasi manusia. Lalu di sini saya akan membacakan tentang kesimpulannya dari yang sudah kami bacakan. Oke, sebentar. Jadi untuk kesimpulannya, dalam penelitian ini, sebuah metode kompetitif untuk segmentasi lesi inti stroke akut berhasil dikembangkan dengan menggunakan deep learning pada gambar CT dan CT. Metode kompetitif untuk segmentasi lesi inti stroke akut menggunakan deep learning berhasil dikembangkan, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penelitian di bidang ini. Penelitian ini juga relevan dengan isu global tentang etika, AI, dan perlindungan data. Penelitian ini juga relevan dengan isu global tentang etika AI dan perlindungan data karena melibatkan penggunaan data medis yang sensitif dan teknologi AI. Hal ini dikarenakan adanya potensi dampak terhadap legalitas, hak asasi manusia, dan etika dalam penggunaan AI di sektor kesehatan. Penggunaan AI di sektor medis memiliki relevansi khusus dengan isu global etika AI dan perlindungan data karena potensi dampaknya terhadap legalitas, hak asasi manusia, dan etika dalam penggunaan AI di sektor medis. Oke, ini daftar pustaka. Oke. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah-salah kata, kekurangan, dan lainnya mohon dimaafkan. Saya Juan Sarake Samarino dan rekan saya Marwari mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.